Sobat Bisa, kembali lagi bersama saya Nova Syifaul Hima di Sebisa Podcast. Sobat Bisa, kali ini kita akan podcast di kota Bekasi, berlokasi di kawasan Sumarekon, Bekasi, tepatnya di La Spezia. Kawasan elit ini menjadi lokasi hype anak milenial Bekasi loh. Nah, kita memilih spot cafe di Symmetry Coffee yang cozy banget dan bisa dijadiin tempat podcast kita loh. Podcast kita kali ini kedatangan bintang tamu seorang penulis kuliner bestseller. Yuk kita simak cerita inspiratif dari Kak Wiwik. Hai Sobat Bisa, kembali lagi bersama saya Nova Syifaul Hima di Sebisa Podcast. Kali ini kita akan bahas tips membuat buku. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu Kak Wiwik. Selamat datang Kak Wiwik. Ya, terima kasih. Ya, boleh perkenalannya Kak Wiwik? Halo, assalamualaikum. Nama saya Wiwis Lestewati, tinggal di Jakarta. Saya hobi bikin kue, memasak, dan saya penulis buku resep. Ada 7. Nanti untuk detailnya kita ngobrol bareng aja ya. Iya, ada 7 buku resep masak. Luar biasa. Kayaknya setiap hari masak terus ya Kak Wiwik ya. Ya, 1 minggu aja yang minggu libur. Masak weekend ya Kak. Iya. Kak Wiwik ini asli dari Jakarta ya Kak? Iya, lahir di Jakarta. Tapi lama tinggal di Bekasi. Di planet ini sudah dari 2004. Tapi kalau dari nama Kak Wiwik Sulistiowati, kayaknya ada darah-darah Jawa nih Kak. Iya. Darah Jawa ada? Ada ibu dari Jawa Tengah, bapak iya. juga. Jawa Tengahnya Jawa mana nih Kak? Di Purworejo. Purworejo. Warga Purworejo, ada Kak Wiwik, penulis resep. Luar biasa. Tapi ini selain penulis resep buku resep masakan, ada antologi ya, bukan antologi. Iya. Kumpulan cerpen-cerpen gitu ya Kak ya? Iya, jadi kalau misalnya antologi itu kan tulisan yang kita tulis bareng sama teman-teman dijadiin satu buku gitu. Biasanya sih dalam satu tema. Kayak misalnya antologi cerita anak, terus antologi tentang sahabat Nabi, seperti itu. Jadi ada yang religi sama cerita-cerita anak yang lucu-lucu ya Kak ya? Iya. Tapi itu ada, kalau boleh tahu di buku antologinya itu kayak ada gambar-gambar karikaturnya juga atau memang tulisan aja gitu Kak? Kebanyakan sih tulisannya aja ya. Tapi kalau untuk cerita anak, karena itu gambar merupakan suatu yang menarik, biasanya diselipin gambar gitu. Jadi satu cerita satu gambar, satu cerita satu gambar gitu. Nggak full gambar juga. Tapi memang khusus anak atau memang umum sih Kak? Kalau buku? Ya umum sih. Sebenarnya sih saya spesialisasinya nulis buku resep. Cuman karena kan kemarin udah mengajukan outline ke penerbit tapi belum di ACC, ya udah daripada nggak nulis, ya udah mendingan nulis buku yang umum aja, untuk cerita anak juga, untuk yang keagamaan juga. Iya. Ini kalau saya tahu ya, yang sudah ditulis itu buku resepnya ada 7 buku resep, terus 7 buku resep, dan cerita antologi ada 9 ya Kak kalau nggak salah. Nah, menulis 7 buku dan 9 antologi itu boleh nggak sih Kak diceritain gitu kan? Itu awalnya dari mana? Kenapa bisa ada ide untuk menulis buku resep dan antologi itu, dan di waktu bersamaan juga gitu? Sebenarnya sih di awal-awal itu buku resep itu
ceritanya berawal dari di Facebook ada penerbit yang menawarkan apa ya, ayo yang punya outline kirim ke kita, nanti kita akan coba terbitkan gitu. Oke. Nah terus saya coba ajukan tuh outline-nya. Waktu itu mereka minta resep-resep serba keju. Iya. Ya sudah, jadinya saya ajukan dan ternyata mereka setuju dengan outline yang sudah saya buat. Akhirnya dari situ saya mencoba menulis dan akhirnya diterbitkan gitu. Untuk buku ke-1 sampai ke-4 itu seperti itu. Nah, buku ke-5 ke-6 itu saya ditawarkan sama penerbitnya langsung untuk menulis. Berarti awalnya itu sebenarnya dari hobi ya Kak ya. Setelahnya baru ada permintaannya gitu. Kalau untuk antologi sendiri? Kalau untuk antologi sendiri biasanya sih kalau di Instagram itu ada penawaran dari penerbit gitu. Misalnya temanya tentang keseharian anak. Jadi tinggal kita setor tulisan aja sama mereka. Itu lebih simpel sih karena kan kita nggak usah ribet ya, juga nulisnya cuman sedikit lah, paling 500 kata aja. Beda sama buku solo, yang namanya buku solo kan itu effortnya lebih tinggi. Iya. Benar-benar. Berarti udah belasan buku yang udah terbit, dan itu berarti kalau ada permintaan dari penerbit buku masing-masing beda ya Kak ya? Iya, beda. Iya. Kak Wiwik boleh tanya nggak nih? Kan yang Kak Wiwik udah buatkan buku-buku resep masak, terus antologi cerita anak ya, dan kisah-kisah Nabi gitu ya. Nah, kenapa Kak Wiwik nggak mencoba menulis novel? Kan bisa jadi nanti diterbitkan dan difilmkan mungkin. Kenapa Kak? Ya, jadi itu sebenarnya nulis buku resep itu semacam apa ya, wujud keterputusan asaan saya karena tidak bisa menulis novel gitu. Novel itu kan butuh nafas panjang, butuh riset yang mendalam gitu. Betul. Kan. Dan udah nyoba sih sebenarnya gitu. Cuman akhirnya memikir kalau misalnya memaksakan diri tapi nanti hasilnya nggak bagus kan, nggak bagus juga untuk personal branding dari diriku sendiri gitu. Ya udah, akhirnya saya memutuskan, kebetulan saya hobi bikin kue, nyoba resep-resep baru. Saya juga hobi moto makanan. Betul, iya. Jadinya salah satu ide kenapa sih kalau misalnya dua hobi itu dijadiin satu, menulis, membuat resep terus moto, kenapa nggak jadi penulis buku resep aja gitu kan. Dan sementara itu ternyata di FLP, organisasi penulis yang saya ikuti itu, penulis buku resep tuh juga masih jarang ya. Kayaknya baru saya aja deh, the one and only gitu. Jadi nggak punya saingan kan. Kalau penulis novel udah banyak lah, ada Asma Nadia, ada Helvitiana Rosa, ada Afifa Afra gitu kan. Tapi kalau penulis buku resep, coba deh tanya di FLP siapa sih gitu. Jadi bagi saya sih it's okay gitu untuk mengikuti tren gitu, menulis novel atau enggak yang dengan tema-tema yang lagi ngetren gitu. Cuman kalau misalnya kita tidak bisa dan merasa kemampuan kita itu kurang di bidang itu, ya kenapa tidak mencoba hal yang kita kuasai aja. Betul. Jadi ya daripada saya udah mencoba nulis novel tapi udah 3 tahun baru sampai bab 1 doang kan, mendingan ya udah, karena udah hobi, karena sudah passion, jadi cepet aja sih kalau nulis buku resep itu. Alhamdulillah, walaupun effortnya mungkin lebih banyak juga gitu, karena saya harus prepare dari masaknya, terus kalau udah jadi di foto juga gitu kan. Iya, benar. Seperti itu. Iya, dan saya sempat stalking juga di IG-nya. Kalau saya lihat di feed, di SG-nya, di postingan-postingan IG-nya itu banyak sekali Kak Wiwik itu hobinya masak kayaknya Kak. Dan saya juga sempat lihat makanan yang dibikin itu makanan yang terbuat dari cheese. Nah, ternyata setelah saya cek, Kak Wiwik ini pecinta cheesecake. Betul nggak Kak? Ya, betul. Cheesecake yang kayak gimana tuh? Kan ada cheesecake yang kayak yang Jepang-Jepang. Oh, pas gitu. Banget. Dan di postingannya itu memang benar-benar dari masak sosis, saya lihat bakso, dan di situ ada resepnya juga dibagi dan ditulis kayak kandungan kalorinya. Nah, sebenarnya itu Kak Wiwik
kok bisa tahu gitu kandungan kalorinya berapa kilogram berapanya, dan itu benar-benar menurut saya ini unik banget gitu, dan jarang banget ya kalau penulis buku resep itu dikasih tahu kandungannya ini berapa kalori. Dan mungkin teman-teman yang kayak saya lagi mencoba untuk diet tapi nggak bisa, yang hobinya makan, kayaknya butuh ngeliat buku resepnya Kak Wiwik nih Kak. Nah, bisa nggak Kak diceritain kenapa tahu kandungan-kandungan dari bakso tuh kandungan berapa kalori dan segala macamnya gitu? Iya, jadi di buku resep itu bisa mungkin kalau kita menulis sesuatu itu kita harus punya poin apa value tambahan gitu. Iya, benar. Saya melihat selama ini kalau buku resep tuh khususnya untuk makanan anak itu kayaknya nggak ada tuh kandungan kalori, vitaminnya gitu. Padahal kan itu penting ya gitu. Jadi seorang ibu bisa menilai, oh kalau masakan ini berarti kalorinya sekian, cukup untuk kebutuhan anaknya gitu. Nah, karena saya melihat itu, oh jadi saya harus punya poin lebih nih dibandingin, ya tahu sendiri kan kalau buku resep itu kan kita tahu ya banyak juga pesaingnya, ada Gus Siska Suitomo, itu idola saya juga gitu kan. Jadi saya mencoba menambahkan itu sebagai value tambahan yang membuat beda di buku resep saya. Nah itu yang di buku resep membuat sarapan sendiri gitu. Nah kalau di buku resep yang kedua itu saya sempat mikir kan biasanya kalau anak-anak kan ada market day gitu. Betul. Jadi di situ tuh biasanya saya juga termasuk memahami kesulitan ibu-ibu kalau misalnya anaknya ada market day itu mereka suka bingung bikin apaan ya buat dijual gitu. Ya udah akhirnya karena dari ide kesulitannya ibu-ibu itu saya membuat buku, dan ya itu biasanya mereka kan juga kesulitan untuk menghitung harga jualnya. Nah makanya di buku resep saya yang Cooking Planner for Kids itu saya juga tulis gimana sih cara menghitung HPP-nya gitu. Jadi mereka juga tidak kesulitan untuk ini jual berapa nih gitu. Jadi selain ada resepnya juga sudah dapat nih harga jualnya. Iya. Kalau nulis resep itu kayak masak bakso ataupun cheesecake-nya gitu, Kak Wiwik itu dapat inspirasi dari mana sih, atau memang Kak Wiwik itu kan hobinya masak ya, jadi saya masak aja terus habis itu main tulis, atau gimana sih itu Kak? Biasanya sih ditentukan sama penerbit gitu. Jadi kalau misalnya rajin-rajin ngelihat Instagram atau Facebooknya penerbit, jadi biasanya mereka bikin pengumuman kalau misalnya butuh resep serba keju, kita ajukan outline. Buku resep jajanan pasar, kita ajukan outline. Jadi buku-buku saya tuh biasanya sesuai dengan requestnya dari penerbit itu, dan kita juga sebagai calon penulis harus mengirimkan outline-nya. Kalau misalnya penerbit itu setuju baru kita membuatnya gitu. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba menulis buku resep tanpa ada request itu kayaknya sulit ya gitu, karena kan udah ada effort, terus kita juga biayanya ada gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba diajukan penerbit tidak di ACC itu rugi sih jadinya. Saya based on requestnya penerbit aja kalau bikin buku resep gitu. Ketujuh buku resep saya berdasarkan request dari penerbit sih. Iya. Kalau dari 16 ya, 7 buku resep dan 9 antologi, berarti 16 buku itu terbit. Mengarangnya dibutuhkan berapa lama sih Kak? Kalau buku resep itu apalagi yang berdasarkan request dari penerbit itu biasanya sih sebulan ya. Sebulan itu, jadi saya ngerjainnya pas weekend di Sabtu Minggu. Jadi benar-benar Sabtu Minggu itu nggak kemana-mana kalau lagi ada project nulis buku resep itu. Kalau misalnya buku antologi sih lebih ringan ya, itu kan satu cerpen, satu cerita itu 500 kata ya. Sehari 2 hari kalau misalnya udah ada idenya bisa sih langsung jadi gitu. Iya. Bisa kali ya Kak kasih tips buat penonton nih, buat kita yang baru penulis pemula, harusnya gimana dulu sih Kak? Karena kan kalau nulis novel kan kita harus menghayal dulu, atau enggak harus kejadian dulu terus kita tulis. Nah ini kan kita harus nulis buku resep dan buku cerita antologi ini. Boleh Kak kasih tipsnya? Berapa tips? Kalau ada 15 kasih tahu Kak, sebutin satu persatu. Iya, jadi sih pertama sih kita usahakan untuk menulis sesuatu yang memang kita kuasai dan kita memang passion di bidang itu gitu. Kalau saya, karena saya hobi memasak,
bikin kue, moto juga, ya udah profesi penulis buku resep tuh kayaknya udah pas banget. Yang kedua fokus gitu loh, karena saya sih kepingin personal branding saya yang saya coba bangun saat ini tuh sebagai penulis buku resep gitu, dan itu kan spesifik sekali ya. Jadi sepanjang pengetahuan saya sih kalau misalnya personal branding as long as specific it will be better gitu. Sesuai dengan passion, dengan hal yang dikuasai, sama fokus dan juga konsisten. Nah, sebenarnya sih saya juga mencoba untuk menerbitkan buku resep saya yang ke-8 dan ke-9 ini ya. Outlet sudah diajukan ke penerbit, cuman mungkin teman-teman juga tahu sendiri pandemi kemarin cukup menghambat dunia perbukuan ya gitu. Jadi penerbitnya sih bilang ini insya Allah akan diterbitkan Kowi, cuman waktunya masih nanti ya, sabar gitu lah. Jadi saya pikir sih ya itu 4 aja sih kuncinya, nggak usah banyak-banyak. 4 tips. Sesuai dengan passion, hal-hal yang dikuasai, fokus sama konsisten. Itu aja. Catat sobat bisa, harus catat ya. Nah, dan nantikan buku ke-8 ya, buku ke-8 Kak Wiwi. Kak, bisa dibeli di mana, Kak? Biasanya sih di e-commerce ada ya, kayak toko orange, toko hijau. Nggak boleh sebut merek ya? Boleh sebut merek nggak? Nggak apa-apa, Kak, biar masuk di kita iklan. Yang orange apa tuh? Iya, jadi karena itu buku lama, jadi kemarin sih sempat kalau kan suka googling iseng nama Wiwi Susewati, terus kalau di image munculnya buku-buku kan, cover buku gitu kan. Oh ya udah, berarti masih ada nih gitu, karena kan kalau nggak salah sih buku pertama saya tuh dari 2004. 2004. 2008-an deh kalau nggak salah. Mulai udah menulis. Lama banget. Kan itu tips-tipsnya udah dibagi ini buat sobat bisa. Kali aja sobat bisa kan ada yang kayak Kak Wiwik mau mencoba menulis, Kak. Nah, biar mereka tahu kendala-kendalanya seperti apa dan obatnya tuh apa gitu. buat biar si kendala ini kita lewatin. Boleh kasih tips, Kak? Ya, biasanya sih kalau penulis pemula itu mereka bingung mencari ide gitu ya. Betul banget, betul. Ide gitu. Kayaknya kalau saya ngisi materi dimanapun, di sekolah atau enggak di kelas-kelas FLP tuh biasanya pertanyaan pertama adalah gimana sih nyari ide gitu. Padahal kan ide itu banyak gitu loh. Kita lakukan hanya membukalah semua panca indera kita gitu, dengan melihat, mendengar gitu. Biasanya sih kalau saya pribadi, karena saya hobi baca, biasanya idenya tuh dari hal bacaan gitu. Kalau misalnya saya menulis buku terakhir saya yang buku resep itu tentang coklat pralin ya. Jadi bagaimana membuat coklat dengan bentuk yang menarik, indah gitu. Itu saya ambil dari buku novel yang judulnya Coklat. Jadi ada itu, ya, Kak, ya? Ada. Jadi itu cerita tentang seorang ibu dan anak yang tinggal di suatu desa. Desa itu sepi banget. Akhirnya ibu dan anak itu mencoba membuat panganan yang masih asing bagi daerah itu. Panganan itu jajanan, sama nggak ya? Oh, jajanan, kali aja nggak tahu. Jadi dari bacaan itu saya dapat ide, gimana nih kalau misalnya nulis tentang coklat gitu, dari sebuah novel yang saya baca. Terus juga dari nonton, saya juga hobi nonton film. Juga dari banyak sih ya, pokoknya as long as kita membuka semua panca indera kita tuh ide akan mendekat gitu, akan berjatuhan gitu. Tinggal kita yang pinter-pinter aja untuk menangkap ide-ide tersebut. Iya, tapi kalau saya pribadi nih, Kak ya, saya kan lumayan hobi menulis. Nah, iya, saya pernah bikin novel tapi nggak pernah terbit. Aku ada beberapa buku, saya nulis novel ataupun cerpen, dan itu mandek di tengah jalan, Kak. Karena pas pertama kan kita pasti menggebu banget ya, Kak, dan itu benar-benar 1-2 sampai seminggu lah kita nulis sampai malam, sampai oke lah ada inspirasi lagi, atau enggak kita sambil jalan ada inspirasi kita nulis di note handphone terus langsung kita ketik. Nah, tapi pas udah seminggu, pas kayak ada malas sedikit, terus benar-benar udah stuck bujar gitu ya? semua, stuck, dan mau nyoba
lanjutin itu nggak bisa Kak. Gimana sih Kak gitu biar bisa nyambung lagi dan biar kita tuh semangat lagi gitu. Itu sih namanya istilah kerennya writer block ya. Oh, writer block gitu. Saya baru tahu. Iya. Jadi saya juga cukup sering sih mengalami hal itu, makanya that's why novel saya nggak pernah terbit cuma sampai di bab 1 aja gitu. Kalau menurut teman-teman yang udah expert sih, mereka biasanya kasih jeda dulu gitu. Ya udah sih, kalau misalnya cuma dapat 100 kata, 1000 kata ya udah dan mentok, nggak ada salahnya ditinggal dulu aja itu. Kita jalan-jalan dulu, kita ketemu temen dulu. Nanti kalau misalnya udah plong gitu, udah nggak ada beban, ya insya Allah nanti bakalan ada ide juga sih dari itu. Jadi nggak perlu dipaksain sih ya, healing dulu dikit, healing tipis dulu supaya otak kita fresh, terus tiba-tiba ini tiba-tiba ada ide baru yang langsung tiba-tiba datang gitu. Kalau saya kayaknya healing healing terus nggak ngelanjutin, tapi memang bener Kak, kalau kayak gitu healing terus ada ide baru, tapi ide barunya itu nggak nyambung dengan novel kita yang sebelumnya atau cerita kita yang sebelumnya. Nah ada lagi tuh buat judul baru gitu loh Kak. Nah itu sebenarnya bagus nggak sih untuk kita sebagai pemula menulis, jadi satu buku ini belum selesai tapi kita ada ide baru lagi dan kita nulis buku kedua gitu, itu sah-sah aja atau gimana sih Kak sebenarnya seharusnya gitu? Iya, sebenarnya sih sah-sah aja ya gitu. Temenku yang udah nulis novel banyak juga mengalami hal itu gitu. Ya udah, kalau misalnya moodnya memang untuk novel yang baru ya udah dikerjain aja. Nanti novel yang lama ditinggalin gitu. Tapi ya nanti harus balik lagi sih, karena kan sayang misalnya udah dapat 1000 kata, udah dapat 1500 kata gitu. Jadi nggak masalah sih, lanjutkan aja ke yang keduanya. Oh gitu. Tapi Kak, kan kalau aku baca nih ya di artikel kan banyak bener, aku searching Kak Wiwik Sulistiawati langsung profilnya. Tapi yang paling atas tuh Kak Wiwik hobi menulis, suka makan cheesecake dan menyukai warna coklat muda gitu kan. Kenapa harus semuanya coklat, cheese, kayak semuanya tuh mengandung makanan gitu kan. Tapi memang kalau suka makanan terus langsung bikin sendiri, langsung menjadi sebuah karya gitu. Kalau kita sulit, suka makan, hobi makan tapi nggak ada karyanya, malah menggendat. Nah kalau Wiwik sendiri Kak ada tips untuk biar tetap sehat, terus tetap bisa nulis dan nggak ada jeda waktu gitu untuk berhenti berkarya ditulis gitu, di dunia tulis gitu Kak? Atau memang gimana? Ya sebenarnya sih apa ya, kalau tipsnya itu ya kalau aku karena hobi makan, hobi sama diimbangin sama olahraga aja. Terus kalau bisa juga sekali-sekali bikin menu yang nggak macem-macem gitu loh. Kayak misalnya aku pernah denger siapa ya, Pak Bondan itu mengatakan bahwa sekali-sekali tuh lidah kita perlu makanannya nggak perlu macem-macem. Jadi sekali-sekali kayak misalnya perlu sayur bayam atau enggak sayur sop yang nggak perlu tesnya yang macem-macem gitu, untuk supaya ini loh biar lidah kita juga tahu bahwa ada makanan yang nggak perlu macam-macam tapi juga enak juga. Iya benar-benar. Terus saya juga lagi sebenarnya sih buku ke-8 saya tuh rencananya pingin nulis tentang makanan sehat untuk anak sih, yang sudah ada outline-nya itu, sama sekali lagi cooking planner untuk anak itu, karena cooking planner for kids itu kalau dilihat sih secara penjualan dia lebih tinggi dibandingin buku-buku yang lain gitu. Karena mungkin anak-anak dengan kata-kata cooking planner-nya itu kali ya yang bikin jadi catching gitu. Oh, cooking planner for kids gitu. Oh, anak-anak bisa juga nih jadi cooking planner gitu. Itu mungkin yang jadi key-nya. Jadi itu aja sih mungkin. Tapi emang banyak sih sekarang tuh kayak lagi happening banget kalau saya ngelihat di Instagram artis-artis yang punya balita, bukan balita sih, bukan balita ya, anak-anak kecil gitu, kayak sekolah-sekolah, dan itu sekolahnya sekolah masak, dan itu ada tempat kali kayak restoran gitu ya Kak, dan itu disediakan memang. Mungkin ya bisa kali ya Kak buku Kakak dipakai sama artis-artis. Tapi emang kalau boleh tahu penjualan buku per tahun atau per bulannya berapa gitu Kak? Apa ya, kalau
dari 7 buku resep saya itu 5 diantaranya tuh jual putus. Jual putus itu artinya kita nggak peduli buku itu terjual berapa. Jadi penerbitnya itu ngasih sekian juta, mau buku itu laku maupun buku itu tidak laku, ya udah kita dapat segitu aja. Beda dengan royalti. Nah, betul. 2 buku saya yang lain itu royalti sistemnya. Itu biasanya dibayarkan per 4 atau 3 bulan, 4 bulan deh kalau nggak salah. Jadi per 4 bulan saya dapat laporan dari penerbitnya, oh bukunya yang laku sekian. Terus kalau penulis kan biasanya dapatnya antara 8 sampai 10% dari harga jual kan. Betul. Jadi dapat laporannya seperti itu. Sebenarnya sih lebih menguntungkan yang apa ya? Jual putus itu. Iya, jual putus. Kita nggak perlu promoin gitu, nggak perlu ini tahu-tahu nggak peduli lah tuh buku laku atau enggak, yang penting kita udah dapat sekian juta dari penerbitnya. Kalau misalnya royalti itu ya itu saya harus rajin-rajin promo buku di Instagram, terus teman-teman yang punya anak-anak beli ini buku ini gitu. Iya. Kak boleh sambil diminum, sambil dimakan. Ini kayaknya enak, ada sosis segala. Ya kali aja nanti kakak bikin resep makanannya. Boleh Kak, dicoba Kak? Iya. Ini kayaknya enak nih. Tadi udah nyobain yang ini. Saya hobi makan sumpah. Tapi saya tidak hobi olahraga, jangan ditiru sobat bisa. Ini kita sambil santai aja Kak. Kakak kan udah banyak memasarkan buku-bukunya ya Kak. Boleh nggak berbagi sedikit gitu, gimana cara memasarkannya ya biar laris ya? Saya yakin sobat bisa di rumah pun banyak sekali mungkin ya yang nulis buku atau novel atau mungkin kumpulan puisi. Kasih tips atau kasih tahu gimana sih cara memasarkannya biar laris manis Tanjung Kimpul. Anak nangis duit ngumpul. Kalau royalti ya itu biasanya saya promo, kan penerbit juga membantu promo ya. Biasanya ketika buku kita terbit di suatu penerbit tuh mereka akan bikin poster gede-gedean gitu. Terus kalau buku lain mungkin diajak talk show bareng, cuman kalau buku saya kan buku resep, kalau talk show penting gimana ya? Minta ini saya praktek dimasakin. Repot jadinya kan. Jadi biasanya saya rajin-rajin posting di Instagram, terus japri-japri teman-teman yang punya anak, terus kira-kira butuh nih mereka buku ini gitu. Karena kan sebenarnya buku resep untuk anak itu masih sedikit ya. Iya jarang banget. Betul. Masih jarang. Terus di situ kan sebenarnya memasak anak itu diajarin masak tuh punya banyak manfaat gitu. Jadi mereka tuh jadi apa ya, lebih tahu tentang apa aja sih bahan-bahan yang dipakai. Nah biasanya tuh mereka justru akan lebih bersemangat kalau misalnya dilibatkan untuk membuat makanan itu. Iya. Jadi dengan promosi di WhatsApp, terus biasanya kalau misalnya di FLP Bekasi tuh kalau misalnya ada yang buku terbit, itu diundang untuk di live Instagram ngobrol tentang buku itu. Nah FLP Bekasi khususnya punya kerjasama dengan salah satu radio swasta di Bekasi. Nah itu saya pernah 2 atau 3 kali promo di radio itu, dan lumayan sih setelah promo tiba-tiba ada yang nanya gitu, mau beli buku gitu. Seperti itu. Kak dari tadi kan kita ngobrol nih, kakak suka menyinggung FLP. Sebenarnya apa sih FLP itu? Boleh dijelaskan Kak? Iya. Jadi FLP itu Forum Lingkar Pena, itu kita merupakan organisasi penulis terbesar di Indonesia, malah mungkin bisa di Asia Tenggara ya. Kita punya 34 wilayah, 28 di dalam negeri, 4 wilayah di luar negeri. Di luar negeri itu biasanya di Jepang, Turki, Mesir, Hong Kong, tapi Hong Kong lagi nggak aktif sekarang, dan Saudi, ada 5 berarti. Nah total anggota kita per Maret 2022 kemarin itu 3.897 seluruh Indonesia dan 4 cabang di luar negeri gitu loh. Jadi bisa dibilang ya itu organisasi kepenulisan terbesar di Indonesia atau di Asia Tenggara. Yang membedakan kita dengan komunitas-komunitas lain itu karena FLP itu kita mengkader penulis, calon penulis. Sementara kalau misalnya aku lihat sih komunitas lain itu dia hanya apa ya, tidak mengkader gitu. Jadi yuk yang mau hobi nulis kumpul di sini gitu. Jadi tidak
Sementara di FLP tuh kita punya semacam apa ya, panduan, ada jenjang tingkat-tingkatan juga. Kita nyebutnya ada muda, madya, dan andal gitu. Seperti itu. Kalau kita pengen masuk FLP itu bisa nggak sih Kak, atau daftar dulu, atau memang harus bawaan teman-teman yang udah masuk di FLP gitu, atau gimana Kak? Bisa sih kapan aja, di mana aja, karena kan FLP itu kalau secara wilayah itu 34 ya. Kalau cabang itu kan, wilayah itu kan kayak model Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur. Nah kalau wilayah itu kan di bawahnya ya, kayak FLP wilayah Surabaya, wilayah Sidoarjo gitu. Kalau di Jakarta Raya tuh kita ada 5, jadi namanya wilayah Jakarta Raya, cabangnya ada Bekasi, Depok, Jakarta, Ciputat, sama Bogor, ada 5. Jadi langsung aja menghubungi cabang-cabang tersebut gitu, karena kan setiap cabang biasanya punya sistem waktu pendaftaran yang berbeda-beda gitu. Syaratnya gampang banget, nggak perlu umur, juga bebas. Terus nggak ada batas ya? Nggak ada batas. Terus kalau bisa sih 18 tahun ke atas ya, karena kalau misalnya di bawah 18, kita juga beberapa cabang di FLP ada FLP Kids juga. Tapi dibedakan ya Kak ya? Dibedakan. Terus nggak harus sudah menerbitkan buku gitu loh. Yang penting hobinya menulis dan membaca, itu aja sih. Jadi usia nggak ada batasan, yang penting hobinya menulis dan membaca. Juga harus nanti rajin menghadiri pelatihan-pelatihan yang diadakan di cabang masing-masing tersebut. Dan satu lagi, adanya kemauan. Mungkin, pasti. Iya, mungkin Sobat Bisa yang mau gabung di forum Lingkar Pena ya, bisa komen di komentar ya, di komentar ini nanti kita balas. Dan kalau seandainya butuh sesuatu, nanti saya langsung hubungin Kak Wiwik, dan nanti kita balas juga di komentar, di kolom komentar. Nah, untuk teman-teman Sobat Bisa nih yang pengen banget ikut FLP dan penasaran kegiatannya apa aja sih gitu, apa cuman menulis aja gitu? Macem-macem sih, karena kan di FLP itu kan kita punya 3 landasan atau 3 pilar, yaitu keislaman, penulisan, sama keorganisasian. Jadi nggak hanya belajar menulis di sana, kita juga akan ada materi tentang keislaman dan juga tentang keorganisasian. Biasanya sih pembicaranya, karena kemarin karena pandemi, jadi kita kebanyakan online ya, via Zoom meeting, virtual ya. Biasanya jadi justru itu bisa membuat kita mendapatkan pembicara-pembicara yang lebih expert yang berada jauh gitu. Kayak misalnya kita bisa mengundang Kang Ali Muakhir. Beliau adalah penulis anak yang sudah terkenal, masuk MURI dengan buku anaknya yang luar biasa banyak itu. Kalau misalnya itu bisa diundang melalui Zoom gitu. Jadi nggak hanya menulis aja sih, yang penting justru kita akan mendapatkan network, jaringan-jaringan. Karena kan biasanya kalau penulis pemula tuh bingung, saya punya naskah tapi bingung mau diterbitkan di mana, mau dikirim kemana. Nah di FLP itu nanti ada link-link yang akan diberikan gitu. Jadi misalnya, karena selain saya hobi nulis buku resep, saya juga hobi traveling, dan beberapa catatan perjalanan saya juga dimuat di beberapa majalah gitu. Di beberapa kayak pergi-pergi.com juga pernah ada tulisan saya di situ. Jadi bisa dikasih tahu, ini kalau misalnya punya tulisan tentang traveling, kirim ke sini aja nih. Sebelumnya saya pernah dan dimuat gitu. Jadi itu salah satu manfaatnya bergabung dengan FLP. Hanya bergabung. Bergabung, bisa daftar di komentar ya, daftar di YouTube. Saya nggak boleh, boleh nggak Kak? Atau langsung hubungin Kakak? Boleh. Nah, Kak Wiwik ini sebagai Humas FLP Bekasi, betul nggak Kak? FLP Pusat sih Pusat, wow, keren. Berarti bukan cuman Bekasi ya, pusatnya di Kakak, di Bekasi ada, mungkin di Jakarta ada, dan pusatnya Kakak Humasnya. Tidak salah bintang tamu coy. Bisa langsung hubungin. Nah Kak, ini terima kasih banget udah dikasih tips buat teman-teman penulis pemula. Dan ini Kakak ini adalah penulis buku resep
anak atau memang umum sih Kak sebenarnya? Ini sih spesialisasinya anak sih. Anak, karena memang jarang banget ya penulis buku resep masak buat anak, dan ini penulis buku-buku antologi juga gitu. Nah Kak, boleh nggak kasih kalimat semangat buat teman-teman, buat sobat bisa, biar ayo dong nulis, bagi teman-teman yang punya keinginan tapi bingung mau nulis dari mana dulu, kasih semangat Kak biar kita kayak Kak Wiwik. Saya punya quote dari siapa ya, tapi kayaknya udah familiar ya gitu. Jika kamu bukan seorang raja atau pengusaha, jadilah seorang penulis gitu, maka dunia akan menotis diri kalian gitu. Kalau nggak salah kurang lebih seperti itu kata-katanya. Iya benar Kak, luar biasa sekali. Sobat bisa, terima kasih banget sudah hadir dan sudah datang, sudah nonton Sebisa Podcast ini, dan terima kasih juga Kak Wiwi ilmunya, tips-tipsnya, semoga bermanfaat buat teman-teman Sebisa. Ya, teman-teman sobat bisa, ayo jadi penulis biar Anda dikenang. Kalaupun nanti kita sudah tidak ada, sudah kembali pulang, tapi karya-karya kita masih bisa dibaca. Betul sekali, dinikmati. semoga iya. Terima kasih Kak Wiwi. Ya, sama-sama. Ya, semoga nanti kita ketemu lagi, semoga bermanfaat. Semoga diundang lagi loh. Nanti diundang. Kok jadi ketagihan gitu loh. Kak boleh share IG dulu Kak di sini. Kali aja teman-teman sobat bisa mau ngepoin IG-nya dan langsung nge-DM buat pesen bukunya, boleh. Oh ya, IG-nya apa nih? Di Winies 1508, Whiskey India, November India, Echo Zoro 1508, atau saya juga punya blog ceritawinies.com. Gitu ada buku ada resep-resep, ada review buku atau review film, karena saya hobi nonton film juga. Wow, jangan pusing, jangan ditulis, nggak apa-apa, nanti ditampilin di sini di videonya. Terima kasih sobat bisa. Nanti kita ketemu lagi di bintang tamu yang hebat-hebat juga, dan dari kalangan manapun, bisa penulis, bisa pengusaha, ataupun bisa cari jodoh nanti di sini. Terima kasih sobat bisa, bye bye, sampai ketemu.